Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Runeka di channel YouTube Herbalis Nusantara. Di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit bisul ya. Bisul ya atau istilah medisnya adalah furunkel, merupakan sebuah benjolan berwarna merah yang ada di kulit dan berisi nanah dan terasa nyeri. Biasanya bisul ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang memicu peradangan pada folikel rambut, yaitu merupakan tempat tumbuhnya rambut. Nah, bisul ini paling sering muncul di daerah wajah, ketiak, leher, bahu, bokong, dan paha. Hal ini karena bagian-bagian tersebut merupakan bagian tubuh yang paling sering mengalami gesekan serta berkeringat. Dan juga bisul bisa muncul di bagian kelopak mata atau sering juga disebut sebagai bintitan. Nah, penyebab utama dari bisul ini adalah infeksi bakteri. Bakterinya bernama Staphylococcus aureus ya, dan ini ada di folikel rambut, yaitu tempat tumbuh rambut ini. Kemudian ya, bakteri ini ditemukan pada kulit dan di dalam lapisan hidung dan biasanya tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, gangguan kesehatan seperti bisul ini terjadi jika bakteri tersebut masuk hingga ke folikel rambut. Biasanya disebabkan oleh luka gores atau juga bisa disebabkan karena gigitan serangga. Bisul ini bisa menyerang semua golongan usia, namun lebih sering terjadi pada remaja dan orang dewasa. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan bisul ini bisa terjadi, biasanya yang pertama yaitu melakukan kontak langsung dengan penderita, ya. Jadi misalnya tinggal serumah, terus kemudian tidak menjaga kebersihan ya, kebersihan pribadi maupun kebersihan lingkungan, kemudian memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya menderita HIV, menjalani kemoterapi atau menderita diabetes, kemudian tidak mendapatkan kebutuhan nutrisi yang cukup ya, dan juga menderita obesitas, kemudian terpapar senyawa kimia yang berbahaya yang mampu menyebabkan iritasi kulit dan beberapa masalah kulit lainnya, misalnya jerawat, kemudian eksim. Ini akan meningkatkan resiko terserang penyakit bisul ini. Nah, gejala-gejala dari penyakit bisul ini yang pertama yaitu ya, biasanya muncul benjolan merah, kemudian di dalamnya terdapat nanah pada ukuran kecil dan awalnya, kemudian lama-kelamaan bisa membesar. Kemudian pada benjolan tersebut terlihat memerah, terjadi pembengkakan dan terasa hangat jika disentuh, kemudian lama-kelamaan akan terasa sakit terutama saat disentuh, dan akhirnya ya, puncaknya akan memiliki titik putih ya, kemudian akan pecah dan mengeluarkan nanah. Dan biasanya ya, benjolan yang timbul itu umumnya hanya ada satu, dan jika benjolannya itu banyak nanti akan berkumpul menjadi satu, dan ini bisa disebut atau sering disebut sebagai bisul sabut atau karbunkel. Dan karbunkel ini merupakan pertanda bahwasanya infeksi yang terjadi pada bisul tersebut lebih serius, seperti itu. Nah, Anda bisa berkonsultasi ke dokter ya jika bisul yang terjadi terhadap diri Anda ya, karena bisul ini sebenarnya jika kecil dan terus kemudian menjalani atau berada dalam kondisi sistem imun yang baik, bisa sembuh dengan sendirinya. Namun bisa memeriksakan diri atau pergi ke dokter ya jika terjadi demam, terus kemudian tidak enak badan, meriang atau pusing, terus kemudian benjolan tersebut terus-menerus membesar, kemudian ya tumbuh di dalam hidung, di wajah atau di telinga, dan tidak kunjung sembuh dalam kurun waktu 14 hari, dan dialami oleh mereka yang mengalami gangguan fungsi
imun seperti itu. Nah, untuk pengobatan secara sederhana ya, bisul ini bisa dengan mengkompres benjolan tersebut dengan air hangat 3 kali sehari. Ini bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan mendorong nanah untuk berkumpul di bagian puncak benjolan, terus kemudian membersihkan bisul yang pecah dengan kain kasa steril dan sabun antibakteri, lalu menutup bisul dengan kain kasa steril. Kemudian mengganti perban sesering mungkin ya, paling tidak 2-3 kali sehari, dan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan sesudah mengobati bisul. Dan ya, yang terakhir ya, sebisa mungkin Anda menghindari untuk memecahkan bisul secara sengaja. Proses ini akan memperparah infeksi sekaligus menyebarkan bakteri. Jadi Anda dianjurkan untuk menunggu sampai dengan bisul tersebut pecah dengan sendirinya. Nah, itu ya sedikit dari saya tentang bisul ya. Dan ada beberapa tanaman herbal yang bisa juga membantu untuk mencegah sekaligus mengatasi penyakit bisul ini. Di kesempatan yang lain saya akan membahas tentang herbal tersebut ya. Untuk Anda yang ingin belajar pemanfaatan herbal untuk berbagai macam keluhan penyakit, bukan hanya bisul saja, Anda bisa mengikuti pelatihan kami. Untuk info seputar pelatihan Anda bisa mengunjungi website kami di herbalisnusantara.com, atau Anda juga bisa bertanya secara langsung melalui nomor WhatsApp kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe dan klik tombol notifikasinya supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupdate video baru.